Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bang Tutor membuat tampilan GUI yang rapi di HP maupun PC. Saya udah buat rapi di mode edit, pas di play nggak simetris. Oke, disclaimer dulu. Jadi, Roblox itu punya yang namanya top bar. Top bar itu, dia di bagian atas, top ya. Bagian atas yang bakalan ke stretch, gimana ya? Pokoknya kepotong. Nanti misalkan, contohnya gua taruh di sini langsung aja screen GUI misalnya frame. Nah, gua naruhnya pas di tengah-tengah dan mentok di atas. Tapi nanti pas di play dia bakalan ke bawah dikit karena kepotong sama si top barnya. Nah, ya seperti yang kalian lihat. Karena untuk bagian top bar ini dia memang bagian khusus jadi ya nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diganggu gugat kalau nggak pakai script. Pakai script bisa cuman ya gua nggak pernah pakai sih, soalnya nggak rapi juga. Soalnya kalau misalkan di device lain jaraknya segini, nanti di device lain beda lagi jaraknya. Oke, biasakan kalau mau ngatur ukuran, oke ini kan udah ada frame. Ini di laptop atau di PC ukurannya segini, tapi pas di tes, ini tes ya, device. Kalau bagi kalian yang nggak ada device, tinggal bikin aja. Misalnya tambah di sini, add new tab, tambah aja. Terserah kalian mau namain apa, misalnya gua bikin sini HP misalnya kan. Terus tambahin manage tab. Bukan. Di sini, oh di sini ada add tools. Nah, di sini ketik aja device. Device emulator. Ya. Oke, udah bakal muncul di sini. Ini di delete aja. Oke, karena gua udah punya ya. Nah, pas di HP dia besar kayak gini. Terasa nggak sih bedanya? Nih, di laptop dia segini, tapi pas di HP dia gede banget. Gimana bang menyesuaikannya biar nyesuaiin ukuran layar? Nah, pas gua besarin, dia tetap ukurannya segitu, sedangkan layarnya makin besar nih. Nah, itu kan jadi problem. Makanya setiap kali kalau mau ngatur, di sini gunakanlah, nah ini kan 0,100, koma 0 lagi, terus koma 100. Nah, angka yang di sebelah kanan, ini X, ini Y ya. Ini X, ini Y. Nah, angka yang di sebelah kanan itu namanya offset. Kita pencet di sini, nah ini X dan Y. Ada scale, ada offset. Nah, kalau offset itu dia ukurannya tuh sesuai sama tampilan di sini. Tampilan di edit. Jadi kalau HP kalian layarnya kecil, jadi ya ukurannya tetap segini. Jadi segede ini juga gitu. HP kecil, contoh ya di sini gua ambil iPhone 5. Nah, gede banget jadinya. Kayak menuhin layar gitu. Nah, makanya untuk supaya dia menyesuaikan ukuran layar, jangan atur offsetnya, aturlah scale. Scale ini skala, dia ngambilnya persentase dengan angka desimal. Gimana tuh Bang? Langsung contohin ya. Gua di sini kasih satu. Satu itu kan berarti keseluruhan, penuh. Jadi dia bakal penuh. Gua sini bikin satu, nah berarti dia akan memenuhi seluruh layar. Nah, kenapa dia posisinya nggak sepenuh layar? Karena untuk posisinya belum diatur. Oke. Position dulu di sini taruh 0. Nah, kalau 0 dia bakal memenuhi layar. Nah, mau di HP, mau di laptop, ini pasti penuh. Oke. Harus ngatur dengan scale. Offsetnya biarin aja 0. Oke, misalkan gua di sini mau setengah layar aja, Bang. 0,5. 0,5 aja titik ya kalau untuk desimal dia bikinnya titik. Gua di sini nolnya nggak usah ditulis, nggak usah dipencet juga nggak apa-apa. Kalau mau pengen cepet, gua di sini koma 5 aja dia bakal ke detect 0,5. Jadi dia nyesuaiin setengah skala dari samping. Nah, bisa diukur nih. Dari di sini setengah, di sini setengah gitu. Dari panjang vertikalnya ukurannya ambil 0,5 atau setengahnya doang.
Dan ukuran horizontalnya gitu juga. Ini pas-pas di tengah, 0,5 sesuai dengan skalanya begitu. Dan untuk tampilan HP dia nggak bakal gede segede gaban gini nggak. Tadi iPhone 5 kan ya. Nah, dia nggak bakal penuh, nggak bakal menuhin layar. Coba kalau gua atur jadi, misalkan eh, di sini misalkan 200, 200, panjangin lah ya. Nah, di laptop oke, di laptop ukurannya iyalah nggak terlalu menuhin layar. Tapi pas di iPhone, habis loh, keluar dari layar kan. Nah, ini karena ngaturnya tadi pakai apa? Pakai offset. Maka dari itu sangat-sangat dianjurkan kalau mau ngatur tuh harus atur scale-nya biar menyesuaikan dengan layar device-nya. Oke, sini 0,5. Ya, berarti dia memenuhi setengah layar. Nah, untuk posisi supaya dia tetap berada di tempatnya, di sini gue biasain sesuai dengan ajaran Bang Eider Tensi juga. Anchor point-nya bikin 0,5. Titik ya. Nah, kenapa di situ? Karena belum diatur posisinya. Untuk anchor point udah diatur. Posisinya juga 0,5. Gue biasain gini. Anchor point-nya 0,5, posisinya juga 0,5. Jadi, pas mau geser-gesernya aman. Karena dia aslinya awalnya udah emang di tengah. Gitu. Nah, ini pas di tengah. Kalau misalkan biar UI rapi misalnya. Tambahkan, misalkan kalian mau bikin text button. Nah, text button ini karena dia berada di dalam frame, jadi scale-nya yang tadi itu, dia nggak ngikut layer full lagi. Dia ngikut yang frame-nya. Jadi misalkan di sini gua bikin hitam, biar kelihatan. Nah, kalau misalkan mau atur text button-nya itu jadi setengah ukuran frame-nya, berarti bikin aja 0,5. Position, ini position. Seperti biasa tadi yang gua ajarin, anchor point 0,5, position 0,5, jadi dia pas di tengah-tengah. Dan dia ngikutin parent-nya atau apa nih, bapaknya ya. Ini text button ini sebagai child. Nah, frame-nya ini kalau digeser, text button-nya ngikut. Karena parent-nya frame. Oke, lanjut. Untuk dia, supaya ukurannya menyesuaikan. Kalau kita bikin 0,5, dia nggak ngikut ukuran layar full lagi, dia bakal ngikut scale dari parent-nya. Jadi setengah dari ukuran parent-nya sendiri, frame ini ya. Gitu. Kan sama-sama 0,5 Bang. Iya, tapi PR-nya bukan screen GUI lagi, bukan full screen lagi. PR-nya udah frame gitu. Parent itu apa sih Bang? Orang tua. Apa sih namanya? Isi. Kalau di folder kan ada folder terus isi dalamnya. Nah, folder itu parent-nya. Isi dalamnya itu itulah child atau anak-anaknya. Nah, text button itu gitu juga. Dia anak dari frame ini. Next, nah kalau misalkan text button gua ada banyak gimana Bang? Kita bikin text button 3 ya. Terus gue mau numpukin biar rapi dan jaraknya pas. Caranya, tambahin di dalam frame-nya itu UI list layout. Jadi dia bakal menumpuk secara tergantung kalian mau ngatur gimana. Nah, ini kan masih ukurannya gue kecilin dulu biar muat. Mana nih? Size. Contohnya 0,25 berarti seperempat. Nah, udah di UI list layout kalian bikin nih. Ya, bahasa Inggris itu penting sih ya. Jadi ini ada horizontal alignment left, berarti eh, pengaturan keseimbangan horizontalnya itu mentok ke kiri. Kalau kita mau pindahin ke tengah nih, center aja. Center dia ke tengah. Terus untuk vertical alignment, nah ini kan mentok ke atas. Kalau mau ditengahin juga bisa, di center juga. Nah, ini kan rapat-rapat nih. Gua ubah dulu warnanya biar kelihatan beda. Di sini gua kasih 50. Iya.
Yang ini 100. Nah, kan beda-beda nih. 3 button ini, gimana biar berjarak? Ada, yalah, space-nya. Nah, di UI list layout, pencet UI list layout-nya, terus di properties-nya ada padding. Padding ini aturlah. Scale juga ya, jangan offset. Karena kalau offset, dah offset, memang beneran offset. Offset, offset, ya, deket lah. Misal kalian bikin 0,1, 0,1 tuh udah oke sih. Kalau misalkan mau lebih kecil boleh 0,05. Nah, ini better sih. Biasanya gue juga pakai 0,05. Tergantung. Kalau misalkan buttonnya banyak, misalnya ada 5, nah ini kan nggak muat. Misalkan kalian mau, nah ini kan urutannya secara horizontal ya, numpuknya horizontal. Gimana kalau vertikal, Bang? Nah, di sini ada fill direction. Ini vertikal ya. Gimana kalau horizontal, Bang? Nah, vertikalnya, fill directionnya ubah aja jadi horizontal. Jadilah dia rapi. Oke, ini khusus untuk frame ya. Ini kok bisa keluar tuh Bang? Gimana biar dia tetap masuk di dalam eh, frame-nya? Ini ada behavior, terus di wraps, masih di UI list layout ya. Di wraps itu checklistin aja. Nanti dia bakal masuk semuanya ke dalam parent-nya. Gitu. Oke, ini khusus untuk frame. Gimana kalau eh, pakai scrolling? Gimana sih nyebutnya? Scrolling frame. Scrolling frame. Ya, seperti biasa 0,5 anchor point-nya. Kemudian posisinya juga 0,5. Size-nya 0,5 juga. Nah, untuk button tadi gua cut ya. Nah, ini udah pindah ke tengah. Nah, untuk scrolling frame, gua di sini nyaranin pakai dipencet dulu scrolling frame-nya, terus ada automatic canvas size. Tergantung kalian mau pilih X atau Y. Kalau X berarti itu secara horizontal, kalau Y secara vertikal. X coba. Nah, dia bakal nyesuaiin ukuran. Kalau Y gimana? Y begini. Oke. Kalau Y. Nah, untuk canvas size-nya coba boleh juga dibikin di sini contoh ya 0,5. Nah, jadi dia nggak bakal kayak tadi kan di scroll bisa mentok ke bawah. Di sini gua ubah, ini kan scrollnya ke atas bawah nih coba. Karena dia numpuk ke horizontal atau ke kanan kiri. Ubah aja di mana ya? Direction. Ada direction di sini. Di bagian masih lupa lagi. Scroll bar, top image, scrolling direction. Nah ini, scrolling direction ini bikin kalau X berarti ke samping, kalau Y berarti ke atas bawah. Kalau X, scrolling directionnya X, terus canvas size-nya juga X. Nah, dia bakal scrollnya ke samping. Ini kenapa Bang? Kok ini nggak masuk? Caranya, UI list layout tadi, balik lagi ke pengaturan UI list layout. Ubah horizontal alignment-nya jadi left. Makanya button yang pertama tetap bisa kelihatan. Bang, tapi nah di sini kenapa nggak kelihatan juga? Atur saja bos di bagian sini. Nah, ini canvas size bagian Y-nya tuh bisa jadiin satu. Salah. Bagian X berarti ya. Bagian X-nya bikin misalnya satu. Nah, dia bakal ngelebihi gitu ya. Sesuaiin aja 0,5 misalnya. Masih belum 0,75. Nah, udah oke. Ini ada space, sedangkan di sini terlalu mepet. Gimana Bang biar dia rada jarak? Nggak pakai UI list layout lagi, kita sekarang pakai UI padding. UI padding left, khusus untuk left. Jadi UI padding ini kita biar ngasih space ke tepian-tepian atau pinggiran-pinggiran dari frame itu sendiri. Misalkan di sini left gua kasih pakai scale juga ya, pakai scale. Scale itu angkanya kecil, biasanya desimal. Maksimal 1, minimal 0. Coba kita scale 0,1. Nah, dia bakal berjarak 0,1 berarti 10% dari
ukuran aslinya. Di sini coba lagi gue kasih ini kejauhan 0,1 mungkin 0,05 aja. Nah, ini oke. Cuman di sini masih belum kelihatan jadi atur lagi di scrolling frame-nya itu emang harus niat sih. Di sini coba atur jadi 1 kejauhan sih. Coba 0,9, 0,8. Nah, oke. 0,8 udah seimbang ya. Ya, ini untuk scrolling frame. Gimana kalau apa lagi ya? UI biasanya pakai text button itu untuk mencet-mencet. Nah, gimana Bang untuk tampilan HP-nya? Pasti menyesuaikan. Dia nggak bakal kegedean iPhone 5 loh. iPhone 5 dengan layar kecil tuh dia bakal nyesuaiin. Berapa ukurannya, berapa skalanya. Kalau misalkan di frame ini, di scrolling frame ini, gua atur misalkan untuk size-nya 200, enggak sih, 300 lah. 300. Nah, gua atur 300 di laptop atau di PC itu aman aja gitu. Pas dites di, ya Allah, gede banget sumpah kan. Belum gua kalau ya gua bikin 400 gitu. 400 di HP kelewat nih atas bawahnya, kepotong. Sedangkan di laptop enggak. Nah, itulah pentingnya mengatur menggunakan scale, bukan offset. Jadi tadi 0,5 ya. Nah, dia bakal menyesuaikan. Kalau misalkan mau bikin, Bang, ini kan persegi panjang. Gimana caranya biar dia jadi persegi yang memang beneran simetris gitu. Kiri kanan atas bawahnya. Caranya itu tambahin di dalam frame-nya. Ini scrolling frame berarti. Tambahin yang namanya UI aspek ratio constraint ya ini. Ratio keywordnya. Nah, ini kok jadi kotak Bang? Nah, di sini aspek rasionya diatur. Kalau satu itu berarti hasil dari 1 banding 1. 1 bagi 1 berarti 1 kan. Misalkan kalian mau bikin 2 banding 1. 2 dibagi 1 kan sama dengan 2. Berarti bikin aspek rasionya di sini 2. Oke, dia bakal jadi aspek rasionya ke horizontal itu 2, vertikal itu 1. Kalau kebalikannya misal 1 banding 2 berarti 1 dibagi 2 hasilnya kan 0,5. Kita bikin 0,5, dia bakal 2 kali lipat ke atas tapi 1 kali lipat ke samping begitu. Kemudian untuk buttonnya juga bisa diatur. Karena buttonnya ini udah scale, jadi dia nyesuaiin. Kalau aspek rasionya frame-nya itu udah kotak, dia bakal nyesuaiin jadi kotak juga begitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Oke, next. Nah, ini sudut-sudut UI-nya kan masih runcing banget ya. Kita bisa ngubah biar jadi mulus. Seperti biasa, gue kan pernah juga di video-video sebelumnya gue pakai namanya UI corner. Jadi sudutnya itu nggak tajam, biar bisa ya soft spoken gitulah kelihatannya. Nah, kalau ini ya menyesuaikan sih. Gue biasanya tetap pakai offset karena kadang scale itu kalau misalkan gue mau bikin teks buttonnya jadi bulat, beneran bulat. Nah, ini kan masih segi. Beneran bulat itu satu aja, scale-nya satu aja. Jadi bulat kan. Tapi kalau frame nggak mungkin kita bikin bulat juga. Atau bagi yang mau bikin frame bulat, boleh sih. Sudah lama nggak ngonten ya. Agak beda gue. Rasanya agak kagok juga sih. Nah, gue masukin ke dalam scrolling frame. Aneh nggak sih? Scrolling frame bulat. Jadi ya corner radiusnya disesuaikan lagi misalkan 0,1 misalnya. Nah, ini juga oke. Atau kalau mau pakai offset di bagian UI corner pakai offset gak apa-apa. Kalau menurut gue sih oke. Misalkan offsetnya gue bisa pakai angka 12 ya. Oke, sudah. Text button udah. UI list layout udah. UI padding udah. UI padding itu buat ngasih jarak ke pinggiran. UI list layout itu untuk biar dia bikin tumpukan yang rapi.
button kah itu, frame juga bisa sih, juga bisa ngatur tumpukan frame. Ada banyak sih, gua belum mempelajari semua juga. UI stroke buat ngasih garis outline di sebuah UI, misalkan ya. UI stroke, nah dia bakal ada garis warna hitam karena template-nya warna hitam. Thickness-nya bisa diatur, misalkan kalian bikin 5, nah dia jadi makin tebal. Ini biasa dipakai di game-game ya. Ya, gua nggak suka sih sebenarnya pakai UI stroke. Tapi pernah sih. Kalau untuk teks juga bisa dia UI stroke ini. Contohnya di sini gua taruh text label. Enggak sih. Di luar aja di dalam screen UI ini. Gua taruh di tengah terus gua transparansinya 1. Text labelnya, text scale-nya gue hidupin. Jadi text scale ini biar bisa dia mentok mentok ke seluruh frame. Nah, gue tambahin di sini namanya UI stroke tadi. Nah, dia karena template-nya hitam, jadi dia jadi makin tebal. Kalau gue bikin putih, kode warna putih itu 255, 255, 255, berarti 3 kali. Maka pinggiran teksnya juga jadi putih. Bagi kalian yang misalkan, kenapa sih di bagian ini? Nah, di bagian ini kan juga ada sebenarnya. Nah, sih aneh. Text stroke color di sini ada. Kalau gua nggak, kalau gua matiin ini, nah, text text stroke color, nah ini bisa diatur. Cuman bedanya tipis banget kalau di sini. Nah, itu nggak bisa kita atur ketebalannya. Makanya kita perlu menambahkan UI stroke ini biar dia bisa diatur ketebalannya. Misalkan mau 5, dia jadi lebih tebal. Nah, gitu. Itu fungsi UI stroke. Gua sejauh ini yang paling berguna ini ya, aspek ratio constraint. Misalkan kalian mau bikin 2, dia jadi gepeng. 3 dia makin gepeng. 4 apalagi. 4:1 kan. Berarti ke kanan 4 kali, ke bawah cuma 1 kali. Gitu. Jadi dia nggak bakal ngikutin size ini lagi. Kalau misalkan kalian mau ngecilin, dia bakal kecil sih. Cuman kecilnya itu nggak sesuai dengan size aslinya. Karena di sini ada influenced by UI aspect ratio constraint. Jadi dia terpengaruh oleh settingan di sini. Nah, influenced terpengaruh. Next, apa ya? Ini balikin lagi ke 1. Oh ya, tadi size-nya gua ubah jadi 0,1 ya. 0,5. Jadi ya sedikit banyak itu aja sih. Bikin UI rapi dan simetris di HP menyesuaikan iPhone 5 layar kecil loh. Gimana kalau iPad bang? iPad aman juga, nggak bakal kepenuhan, nggak bakal ya terlalu ke kiri ke kanan lah. Pasti muat di layar kok karena pakai scale. Next apa tadi device-device lain? Ada average laptop, iPad, Samsung Tab, Fire HD. Coba ini VGA. Nah, dia menyesuaikan. VR. Nggak pernah sih nyoba VR karena ya nggak juga sih. Samsung A51 lah. Gue biasa pakai Samsung A51. User Samsung. Kemudian ya, dia menyesuaikan. Oke, itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Feel free to ask me. See you next time. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.